menjadi satu fitur baru. Ketika sudah menjadi fitur baru, nah ini yang harusnya menjadi kemasan yang harus kita jaga, kemasan yang tidak boleh tersenggol lagi, kemasan yang ibaratnya itu versi yang sudah seharusnya mutual. Jadi jangan sampai nantinya ketika case-nya ada fitur baru, ketika case-nya ada penambahan fitur, lalu tiba-tiba fitur lama tersenggol. Nah, ini kan kadang-kadang kejadian ya, sehingga up to date-nya kalau aplikasi sudah kompleksitasnya tinggi, itu bicara saja misalnya ada 5 fitur gitu ya. Dari 5 fitur, ya terus menjadi 6. Nah, ketika 5 menjadi 6 ini kan harapan besarnya munculnya yang keenam itu tidak merubah apa yang menjadi 5 fitur sebelumnya. Bahkan kalau bisa jangan error gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi sebetulnya pembahasan di dalam series Katalon. Bagaimana sih sebetulnya cara kerja ataupun pembahasan dasar sebagai Katalon itu sendiri di dalam pentingnya melakukan sebuah proses yang disebut sebagai daripada DevSecOps tadi gitu. Development, secure, operasional. Jadi ini yang nanti akan kita bahas dan gimana caranya nanti kita akan tahu gitu ya untuk sedikit mungkin nanti akan saya demokan juga karena kita kan lab seriesnya di webinar kebetulan. Jadi saya coba ingin bukain juga walaupun mungkin tidak akan terlalu over banyak ya. Dan karena kita punya sesi juga terbatas tetapi setidaknya saya nanti akan berupaya untuk membukakan itu buat teman-teman semua yang hadir di sini. Baik, untuk itu kita lanjut saja dengan pembahasan materi di dalam slide kita, yaitu adalah automated testing dalam DevSecOps menggunakan Katalon. Di sini saya coba mulai. Nah, pernahkah Anda mengalami nih, bayangkan Anda baru saja menyelesaikan fitur baru yang brilian gitu ya. Terus usernya atau UAT, user acceptance testingnya sudah berjalan mulus. Artinya sudah di-approve gitu ya. Terus stakeholder memberikan persetujuan, lalu kita yakin bahwa development juga akan sempurna ketika nantinya sudah di-publish gitu kan, atau istilahnya sudah digunakan di dalam public atau production. Namun beberapa jam setelah rilis gitu, itu ternyata ada beberapa notifikasi yang mulai berdatangan. Case-nya adalah laporan, apakah dari user, apakah mungkin dari track agent-nya sistem yang menyatakan bahwa terjadi error, yang dimana ini ternyata isunya bukan fitur baru, tapi malah justru fitur lama yang bahkan tidak ada kita sentuh-sentuh sebelumnya, tetapi tiba-tiba rusak begitu aja. Nah, dashboard yang kemarin berfungsi contohnya adalah salah satu fitur yang sudah tersedia di antara 5 hal yang tadi misalnya kita sebut. Dan sekarang tiba-tiba tidak bisa berfungsi dan tidak bisa memunculkan traffic data. Bahkan login yang sudah stabil bertahun-tahun aja bisa saja nantinya mendadak tiba-tiba masalah. Atau bisa jadi malah error logika. Authentication-nya, role-nya berubah gitu. Nah, hal ini sering terjadi dan yang lebih parah adalah kepanikan kita juga sering muncul. Ya karena apa? Isunya production. Kalau isu production mungkin yang teriak bukan lagi masalah siapa yang membutuhkan fitur itu. Tetapi juga itu akan digunakan oleh semua orang-orang yang notabene adalah mereka para pengguna aplikasi. Dan mungkin bisa jadi kalau aplikasinya lintas user antar kota, maksudnya dipakai di cabang-cabang, kalau ibaratnya kayak banking ya, assurance, itu pasti akan buat runyam gitu ya, karena kita juga akan panik, dan gimana nih caranya biar itu tidak akan menjadi isu gitu kan. Nah ini yang akhirnya terjadi ketika panik muncul, yang selalu dilakukan dalam konsep cepat adalah melakukan rollback. Dan itu so pasti jika suatu deployment-nya benar-benar teratur rapi, pasti akan ada gap point untuk yang kalau misalnya terjadi sesuatu di production pasti akan di rollback. Rollback berarti dibalikin lagi tuh fitur yang sebelumnya versi yang baru ini kita cabut jadi pakai versi yang lama lagi. Yang tadinya harusnya udah ada 6 versi malah jadi 5 versi lagi gitu kan. Nah, ini yang akan selalu terjadi dan dilakukan. Tujuannya adalah sebetulnya buat melakukan yang namanya debugging gitu kan. Jadi di mana nanti intinya rollback daruratnya dimulai, lalu malam panjang kita akan lakukan debugging gitu ya. Kenapa malam? Karena memang di posisi pada saat lagi tidak ada pengguna sedang menggunakan. Jadi saat jam malam biasanya umumnya para pengembang atau tim IT itu akan melakukan kompak ya antara tim IT operasional dengan developernya, itu ikut nyambung tuh buat bantuin gimana
mana isu itu tuh bisa di-solving secepatnya. Nah, skenario yang seperti ini kan luar biasa ya, sebetulnya sangat menakutkan gitu, atau kita sebut saja skenario nightmare ini ya. Jadi bukan hanya menguras energi tim sebetulnya, tetapi juga bisa merusak kepercayaan pengguna sampai reputasi organisasi. Pertanyaannya, bagaimana mencegah masalah ini agar tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, akar masalah harus kita cari tahu dulu bahwa ada kemungkinan besar bahwa testing yang kita lakukan itu tidak kompresif. Di antaranya adalah tidak ada regression test. Regression test seharusnya bisa dilakukan. Tetapi ketika sebuah aplikasi uji cobanya adalah percaya pada satu testing yang disebut UAT, lalu usernya acceptance, lalu kita deploy, tapi tanpa menguji semua fitur yang sebelumnya, itu menjadikan sebuah fatal. Sebetulnya bisa jadi akan menjadi sebuah kesalahan. Kenapa? Karena boleh jadi fitur yang lain belum tentu aman gitu. Dan banyaknya kejadian untuk di beberapa aplikasi yang memang sudah kompleksitasnya tinggi, fiturnya banyak, menunya banyak, ada saja gitu. Yang terjadi adalah ketika beberapa feature sudah di-deploy, ternyata isu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada sebuah perusahaan memiliki aplikasi yang cukup banyak gitu kan? Maksudnya, maaf, aplikasinya punya fitur yang banyak gitu ya. Itu kenapa dia tidak melakukan regresi dulu sebelum nantinya dia bakal melakukan yang namanya apa istilahnya deploy gitu. Karena boleh jadi gitu ya di perusahaan itu belum menggunakan automated testing. Sehingga ketika tidak ada automated testing, mereka akan berpikir bahwa semua tes itu kalau dilakukan mungkin butuh waktu yang cukup lama gitu. Bisa jadi 2 jam, ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai dari pagi ke malam, bahkan lebih gilanya adalah berhari-hari gitu. Karena kan mungkin proses bisnis beda-beda. Ada yang nungguin cron job, ada yang nungguin proses ekstraksi yang memang itu butuh waktu sampai 1 atau 2 hari di dalam sebuah aplikasi laporan gitu ya. Jadi ini yang akhirnya muncul ada beberapa hal yang menjadi akar masalah kenapa hal seperti tadi bisa terjadi karena tidak ada regresi tes salah satunya. Jadi fokus hanya pada fitur baru aja tanpa memvalidasi dampak terhadap sistem existing yang sudah ada. Dan perubahan kecil bisa saja sebetulnya memicu pada efek domino yang tidak terprediksi. Misalnya contoh biasanya sih kalau developer ya mungkin karena ada developer baru gitu ya. Developer lama sih aman aja kalau ngoding fitur, tapi ketika developer baru ngoding, terus dia ternyata masuk di source code kita, cara coding dia nih konfigurasi environment-nya gak relevan dengan SOP yang ada. Sehingga akhirnya di cara-cara ngebuatnya itu ngebuat melampaui batas dari aturan yang sudah ditetapkan pada istilah clean code-nya dari sebuah resource code. Akhirnya ujung-ujungnya adalah apa? Dia hilang kendali dan cara coding dia ternyata mempengaruhi fitur-fitur yang lain. Itu berdampakkah? Sangat. Ya, dan ini adalah salah satu yang memang perlu menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa penting juga ya untuk kita memahami bahwa regresi tes itu perlu dilakukan karena kadang-kadang kondisi yang kayak gini tuh akan terjadi gitu. Sebab di sebuah perusahaan atau pengembangan aplikasi tidak mungkin selalu developernya itu mulu gitu. Pasti semua ada silih bergantinya. Apakah mungkin dari awalnya misalnya ada Dimas gitu ya, sekarang sudah jadi ganti menjadi Aldi gitu. Dari Aldi mungkin akan berganti lagi menjadi Fuad gitu dan seterusnya. Terus ada juga akar masalah lainnya itu adalah manual testing yang terbatas. Jadi di sini adalah pengujian manual lambat, mahal, dan rentan terhadap human error. QA tidak mungkin mengetes semua skenario setiap kali ada perubahan kode. Jadi di sini sebetulnya adalah manual testing yang selalu digunakan dan tapi selalu percaya bahwa manual testing itu menjadi satu acuan. Padahal itu buktinya sesuatu yang sangat terbatas. Batasannya adalah apa? Mereka hanya bisa lebih untuk kepada yang namanya testing itu buat eksplorisasi. Kalau eksplorisasi, oke, memang itu human harusnya, karena dia akan mencari chip-chip yang aneh-aneh gitu ya. Kok tiba-tiba ada apa namanya di dalam sebuah web gitu ya di bawahnya kok ini kok ada tulisan aneh sih gitu. Padahal ternyata komentar yang nggak selesai ditutup, akhirnya dia muncul di permukaan bawah misalnya. Itu kan tidak bisa dideteksi sama automated testing, tetapi bisa dilakukan eksplorisasi oleh human research. Nah, ketika yang seperti itu layak memang manual testing dilakukan dan itu adalah harus menggunakan manusia kalau manual testing. Tetapi
Tentu kalau misalnya dilakukan untuk regresi tes, itu sungguh sangat terbatas. Sebab satu orang untuk melakukan yang namanya edit satu fitur saja, itu pasti tidak akan cukup gitu untuk memakan waktu 1 hari misalnya. Akhirnya butuh apa? Butuh cost lebih. Kenapa disebut mahal? Ya karena kita akhirnya nge-hire orang lagi buat melakukan buat melakukan testing, membantu satu full aplikasi biar skenario-nya cepat di testing, jangan sendirian gitu. Tapi kan dampaknya adalah biaya gitu. Biayanya jauh lebih mahal gitu kan karena kita harus menggaji orang, kita harus mengeluarkan biaya lebih gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah temuan di antara akar masalah kenapa testing ini tidak komprehensif, di antaranya itu adalah tadi tidak ada regression testing sama manual testing yang terbatas. Terus ada juga kualitas yang tidak terukur. Nah, ada masalahan yang paling dasar yaitu adalah kualitas tidak terukur ini adalah di mana tanpa metrik objektif ya kan sulit menilai readiness aplikasi untuk production terus keputusan deploymentnya sering berdasarkan intuisi bukan data. Maksudnya adalah ketika sebuah keyakinan itu menjadi sebuah inti pokok yang akan menentukan sebuah deploynya aplikasi. Padahal kita kalau bicara sebuah aplikasi itu setara mungkin kalau kita boleh bilang seharga eh boleh lah ya harga harga diri atau mungkin kita sebut saja sebuah reputasi gitu ya. Karena kan kita tadi berbicaranya aplikasi kan bisa membuat isu trust terhadap pengguna gitu. Sehingga kadang-kadang pengembang ataupun juga tim itu menyatakan keberadaan apakah sudah aman nih semua bisa dideploy gitu ya. Itu masih intuisi gitu. Karena boleh jadi mereka pun juga belum full secara skenario tes untuk melakukan apa yang memang perlu dilakukan, apakah di smoke testnya, apakah di load testnya dan sebagainya. Itu mereka tidak melakukan itu sampai ujung-ujungnya adalah kualitas yang tidak terukur ini menjadikan sebuah acuan bahwa yang penting sudah aman UAT gitu kan. Terus nanti ke depannya aman gak nih kalau fiturnya datanya udah banyak gitu. Dijawab dengan iya gitu kan kadang-kadang. Karena untuk mempercepat yang penting deploy dulu. Ya mungkin memang itu juga harus dilakukan karena tekanan dari atas misalnya manajemen atau stakeholder yang meminta kita untuk ayo bergegas biar fiturnya segera bisa dipakai gitu kan. Dan dengan keadaan kita yang seada-adanya ya pasti keputusan itu menjadi satu pilihan yang akhirnya harus kita jalankan. Walaupun memang kadang-kadang hal ini tuh bisa dikatakan keputusannya bisa diambil development itu berdasarkan intuisi. Jadi bukan berdasarkan perspektif data. Ya kita kan mana tahu kalau diuji 1.000 data benar atau enggaknya nggak bisa tebak karena kan manual testing gitu ya. Mereka harus coba satu-satu. Kalau 1.000 data dilakukan sekaligus kan butuh waktu lama gitu. Terus set efek tersembunyi. Nah, ini ada juga nih yang kadang-kadang yang tadi seperti saya bilang. Perubahan di satu modul dapat mempengaruhi modul lain yang tidak terduga tanpa coverage menyeluruh, bahkan ditemukan oleh end user aja. Jadi kadang-kadang karena kita posisinya tidak full test yang skenario yang tadi saya sampaikan, itu akhirnya muncul bug itu langsung di end user. Sehingga itulah yang akhirnya muncul di kepermukaan laporan yang sebetulnya kita pun juga sebetulnya udah ngetes tapi kok berasa belum sampai dapat isu itu ya, gitu. Tapi ternyata justru di sini kita dapetin isu laporan yang kok bisa gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi ya memang pada dasarnya mungkin yang dilakukan user adalah sesuatu missing action yang nggak kita pernah lakukan dalam tes skenario yang sudah kita coba lakukan testing. Maka pentinglah di sini akhirnya adanya beberapa yang harus kita pahami bahwa akar masalah testing yang seperti terjadi setelah UAT atau sudah muncul di production adalah 4 bagian ini gitu. Nah, sekarang kita bahas apa itu automated testing ya. Jadi kalau kita bicara di automated testing ya, itu adalah praktik menggunakan software tools ya. Kalau dalam sebuah apa namanya deskripsi kita sebutnya praktik gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah automated testing itu adalah melakukan testing secara otomatisasi. Tapi kalau kita udah bicara otomatisasi, ya berarti konsepnya adalah ini akan dilakukan oleh sebuah robot. Robot di sini pun tentu adalah dalam kaderisasinya kita yang membuat, kita yang mengcustom gitu ya, kita yang menentukan arah sehingga nanti setiap
plot flow-nya itu adalah berdasarkan apa yang kita harapkan. Nah, ini harus kita pahami dulu bahwa automated testing adalah memang seperti itu cara kerjanya dan adalah menggunakan tools software yang dimana menjalankannya nanti berdasarkan test case. Jadi test case itu adalah tes skenario kita gitu ya. Terus kita nanti akan ciptakan tes skenario itu untuk menjadikan prosesnya nanti secara otomatis gitu. Nah, lalu setelah melakukan itu, kita nanti akan bandingkan yang namanya hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Itu akan jadi seperti apa nantinya. Lalu melaporkan juga hasil tanpa intervensi manual. Artinya itu tidak ada sentuhan laporan yang dilakukan itu berdasarkan uh, temuan dari orang, lihat dulu, waduh ini banyak errornya nih. Gua rubah dulu deh, biar stakeholdernya nanti nggak kaget ngelihat fitur aplikasi kita banyak errornya misalnya gitu kan. Nah itu adalah yang disebut dengan intervensi dari manualnya. Jadi tidak ada dan full semuanya adalah laporan yang dihasilkan berdasarkan dari robot itu sendiri. Nah berbeda dengan manual testing ya. Kalau manual testing itu kan yang memerlukannya adalah QA engineer gitu. Artinya human ya. Terus untuk mengklik, memverifikasi setiap fungsi secara manual, automated testing menggunakan script dan tools ya. Bedanya di situ. Jadi kalau QA engineer dia melakukan testingnya manual, klik sini, klik sana, dia lihat, dia coba gitu dengan ketikan yang mungkin 2 jam aja dia keukur lah gitu ya. Ngapain aja di dalam satu fitur menu paling nyoba-nyobanya kecil-kecil. Kalaupun nyobanya secara banyak data gitu di brute force, bukan brute force juga ya, tapi istilahnya di data driven gitu ya. Itu posisinya bisa jadi nggak dia lakukan secara pasti gitu kan, karena memang dia tidak melakukan untuk di tahap seperti itu gitu, karena keterbatasan tadi. Nah, makanya di sini dengan automated testing justru dia tuh bisa melakukan itu karena menggunakan yang namanya script dan juga tools untuk mengeksekusi ribuan tes atau mungkin uh, test case ya dalam jangka waktu yang sangat singkat, bahkan hitungan menit ya kalau datanya banyak. Kalau datanya lebih kecil ya mungkin 0 per sekian detik juga bisa jadi gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang sebetulnya harus kita pahami. Proses ini sebetulnya mencakup yang namanya unit testing, ya, integration testing, functional testing, regression testing, hingga performance testing yang dapat dijalankan berulang kali dengan konsistensi sempurna. Gitu. Terus, mengapa automated testing sangat penting? Kalau kita lihat bahwa konsistennya harus terjamin, karena itu adalah alasan kenapa kita harus pakai automated testing. Setiap tes dijalankan dengan cara yang sama persis, ya, setiap kalinya itu menghilangkan variabilitas human error dan memastikan hasil yang sangat dipercaya. Kalau kecepatan eksekusi, so pasti RPA atau kita sebut saja seperti automated testing itu jauh lebih cepat daripada human melakukan testing. Karena automated test itu dapat berjalan 24/7. Artinya ya seperti pada umumnya digitalisasi atau komputer hardware ya. Dia bisa aktif nyala tanpa tidur, sedangkan kita manusia pasti ada butuh capeknya gitu ya. Butuh capek loh. Artinya kita pasti akan ada rasa lelahnya gitu. Rasa lelah yang akhirnya membutuhkan kita istirahat, membuat kita harus tidur gitu. Sedangkan kalau kita bicara di tools automation, itu ya mereka sama seperti aplikasi pada umumnya ya, kalau dijalanin 7 hari nggak tidur ya nggak ada masalah, yang penting apa jaminannya baterainya nggak mati ya kan. Kalau pakai laptop misalnya kalau butuh koneksi internetnya nggak putus gitu aja paling yang jadi jaminan kita. Terus repeatability ya, mengulang nih. Tes dapat dijalankan berulang kali tanpa effort tambahan. Kalau misalnya kita kan manusia, gue udah ngetes nih satu feature. Cobain lagi dong yang pakai data yang lain. Nah, itu kan kadang-kadang kalau fiturnya ternyata rumit, banyak banget gitu ya. Page demi page-nya orang atau QA tuh enggan gitu. Bukan enggan, tapi mereka tuh akan menjadikan itu tuh effort. Kenapa effort? Karena testingnya itu manual. Kalau manual itu ya berarti dia juga harus rekap nanti setelah apa yang sudah dilakukan hasil testing, kebenaran datanya, capture evidence-nya, dipoto mana hasil bukti benar atau tidaknya, lalu dibuat berita acara sejenis kayak apa namanya tuh tes skenario hasil gitu ya. Nah itu akan muncul sebetulnya buat yang namanya permintaan-permintaan pengulangan. Tetapi kalau kita bicaranya ini dilakukan dalam kebutuhan dengan fitur yang sama, input yang di kolom yang sama, klik button yang sama, semestinya ini adalah masuk dalam idealnya buat regresi testing. Ya, setiap kali ada perubahan kode baru atau development baru. Jadi ini sebaiknya tuh memang
ketika nantinya muncul ada keinginan buat uji coba tes ini, kita bisa lakukan repeatable ini untuk kebutuhan pengujian data. Lalu yang kedua adalah kapan ini bisa dilakukan buat melakukan regresi itu pada saat ketika ada perubahan atau penambahan fitur baru tadi ya. Dari 5 misalnya tambah satu fitur baru. Nah, ketika satu fitur baru ini fitur yang lama walaupun kita udah jamin ini jalan, ya dia akan lakukan tes lagi gitu. Lalu ada juga nih kenapa automated testing penting, yaitu adalah deteksi dini tujuannya, yaitu adalah menangkap bug ya dan regression sebelum sampai ke tangan user. Artinya kita memastikan semua full skenario dari cara yang namanya testing smoke ya atau istilahnya eksplorisasi dari sisi manual usernya sudah, lalu user acceptance-nya sudah, ya kita akan uji dia dengan memastikan bahwa kelengkapan dari aplikasi ini benar-benar sudah real, aman gitu kan, tidak ada isu lagi dan tidak ada masalah dari sisi ketika nantinya dilakukan oleh yang namanya automated testing itu sendiri. Dan ini tentu akan menghemat biaya perbaikan yang eksponensial meningkatkan di production juga. Artinya tujuan menghemat biaya ini adalah ya artinya ketika kita bicara untuk menangkap bug, melakukan regresi, ini kan membuat kita tuh nggak perlu banyak orang ngerjain itu gitu. Kalaupun memang kita harus suruh kerjainnya di malam hari dari jam 10 malam sampai jam 9 sampai jam 7 pagi misalnya. Karena banyaknya fitur ya tidak ada masalah juga gitu. Kenapa? Karena posisinya kan kita tidak mengeluarkan kos lagi buat mempekerjakan pegawai untuk lembur. Kalau kita bicaranya sebagai perusahaan. Nah ini ya, jadi kalau kita bicara automated testing sangat penting ya karena 4 aspek ini. Secara automated testing itu berfungsi sebagai safety ya, yang melindungi aplikasi dari regresi atau dan juga memastikan setiap perubahan tidak merusak fungsional yang sudah ada atau sudah existing ada di dalam fitur yang sebelumnya. DevSecOps nih, integrasi development security dan operation adalah evolusi sebetulnya dari bawaan DevOps yang mengintegrasikan security praktis ke dalam setiap tahap software development lifecycle. Jadi kalau tadi kita bahas ini DevSecOps tema Katalon gitu kan. Nah, sebetulnya prosesnya kan kita adalah melakukan gimana caranya dari kode nantinya akan build masuk ke dalam testing, lalu nanti dirilis, deploy, monitor, respon. Nanti ada penjagaan yang dimana penjagaannya ini adalah buat melakukan apakah dia boleh nggak nih masuk ke dalam production, dia boleh nggak atau udah layak belum nih masuk ke dalam staging. Demi tujuan apa? Memberikan batasan apakah layak atau tidak. Karena takutnya memang ada isu, ada error, ada bug. Ya tentu ini harus dijaga. Karena kalau bicaranya DevOps kan yang penting mana sih nih codingannya? Udah di-push, dia langsung dibuat pipeline, langsung auto production. Kalau dengan DevSecOps itu berarti ada security-nya. Nah, security inilah yang akhirnya kita buat secara assertion-nya, pernyataannya, kita buat batasan-batasan itu demi tujuannya untuk menjaga keabsahan aplikasi yang sudah kita mau deploy, ya benar-benar tidak ada masalah gitu. Karena kalau ternyata memang masih ada bug, nah di uji coba testing tools ya berarti memang masih ada bug gitu kan. Tapi kalau misalnya benar-benar sudah aman dalam tes skenario yang dilakukan automated testing, ya harusnya itu akan menjamin bahwa kita sudah menguji gitu, menguji si aplikasi dengan robot dengan menggunakan automated testing bahwa itu benar-benar sudah clear, sudah real, memang tidak ada masalah, tidak ada isu dan boleh silakan ke production. Nah, ini yang sebetulnya menjadi sebuah tahapan baru ya yang dibahas sebagai development, security dan operation. Kolaborasi ini sebetulnya memang hal yang memang harusnya ada di setiap perusahaan pengembang aplikasi saat ini. Maka sebetulnya saya diundang ke PUSI karena PUSI ini salah satu yang di mana dia itu sudah punya ISO untuk membuat aplikasi dengan tahap yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka sudah punya kualitas sehingga mereka bisa dapetin ISO itu, sehingga pembahasan yang ingin dibahas justru ada tentang DevSecOps nih utamanya, bukan kita ngajarin ngoding HTML lagi gitu ya. Itu kan basic banget gitu dan rasanya bukan untuk tempat kita membahas itu. Makanya di sini kita ngebahas yang namanya DevSecOps. Lalu kita coba geser dengan peran ya automated testing dalam DevSecOps, di mana shift left testing ini adalah mendeteksi dan memperbaiki bug di tahap awal development
ketika biaya perbaikan masih minimal dan dampaknya terbatas gitu. Jadi kalau misalnya shipless alert testing itu buat tujuannya menemukan, memperbaiki setiap bug yang dimana itu ada di awal development. Lalu enable CI/CD ini adalah di mana kita akan melakukan automated testing dengan pondasi continuous integration dan continuous delivery, ya, memungkinkan deployment juga secara frequent dan reliable, itu bisa auto langsung melakukan yang namanya menjadi sebuah kebutuhan continuous integration dan continuous delivery tadi. Dan untuk yang quality gates juga, ini adalah menetapkan kriteria objek yang harus dipenuhi sebelum kode dapat dipromosikan atau istilahnya di push ke environment berikutnya. Tujuannya apa? Ya mencegah bug di production. Karena perlu adanya quality gates. Jadi ketika nanti dari development di civil lab testingnya sudah aman, dia masuk ke dalam CI/CD, di CI/CD-nya akan masuk ke dalam quality gate. Ya, memastikan ketika sudah oke, maka akan masuk ke security assurance, di mana ini adalah mengidentifikasi vulnerability dan security flaws ya secara otomatis yang tujuannya adalah mencegah celah keamanan mencapai production environment. Lalu kenapa Catalon untuk DevSecOps ya? Catalon sebetulnya adalah platform automated testing yang komprehensif, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modern ya untuk DevSecOps team salah satunya nih. Nah, dan kalau kita bicara tools ini sebetulnya menawarkannya udah solusi end to end gitu. Untuk web bisa dia, API bisa, mobile bisa, bayangin deh ya. Desktop juga bisa. Dan mereka tuh benar-benar semua bicara aplikasi dalam sisi back end, front end, mobile, desktop, sampai web yang tadi kita sebut. Itu ternyata semua bisa dilakukan secara testing. Mungkin caranya beda-beda. Kalau misalnya pakai API kita nanti konsepnya adalah testing URL, ya, post, get, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara web, ya berarti interface di dalam browser. Sedangkan kalau desktop, itu nanti larinya berdasarkan presisi akurat ketika kita melakukan automated testing atau kita rekam melalui recordnya automated, itu akan membuat yang namanya deteksi resolusi dulu. Jadi kalau misalnya contoh nih, resolusi desktop kita ternyata Full HD gitu ya. Pada saat kita melakukan setup, testing atau membuat tes skenario di apa namanya Catalon, dia akan membaca resolusi gitu. Jadi kalau resolusinya kita posisikan agak lebih kecil gitu ya, maka kan otomatis dia akan bacanya di berdasarkan ya saat kita melakukan rekaman. Tapi pada saat ternyata dijalankannya di resolusi yang agak lebih besar, nantinya jadi ngaco gitu. Karena dia menggunakan yang namanya koordinat dari resolusi. Jadi kalau misalnya nih kita pakai mouse-nya digeser agak sedikit ke kiri ke atas untuk klik tombol button login yang harusnya itu tampaknya di tengah gitu. Sedangkan posisi mouse ada di sebelah sini misalnya. Nah, itu bisa jadi nantinya kendala. Kendalanya adalah ketika mencari di titik koordinat itu ternyata tidak ada lagi button. Gara-gara apa? Ngerekamnya pakai resolusi yang Full HD, dijalannya pakai resolusi yang kecil gitu, HD doang. Nah, itu akan jadi masalah. Itu adalah bagian ya, yang terpenting sebetulnya di bagian hebatnya Catalon yang bisa melakukan semua kondisi dari apps ya. Secara kalau kita bicara keunggulan kelebihannya ya dia tuh user friendly secara interface. Kenapa? Jawabannya satu. Kalau orang yang sering ngoding pakai Java, ya tahu kan Eclipse. Nah, dia tuh basically-nya adalah mengambil dari Eclipse gitu. Jadi tubuhnya Catalon adalah Eclipse base-nya IDE gitu. Dan dia custom gitu. Sama seperti Android Studio ngambilnya misalnya dari JetBrains gitu kan. Nah, terus CI/CD integration. Nah, CI/CD integration ini adalah bisa nantinya diintegrasikan dengan salah satunya nih Jenkins atau GitHub Action, GitLab CI, apa namanya continuous integration atau Azure DevOps ya dan tuh CI/CD populer lainnya karena memang Catalon sudah multi support sebab Catalon itu kondisinya adalah sebagai enterprise ya. Cuma apakah kita yang nanti pengen pakai walaupun bukan belinya produk enterprise atau maksudnya yang berbayar gitu ya? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Cuman sekarang kalau kalian nantinya cobain nih download Catalon,
itu sama sekali tidak ada di mana Catalan Community Edition-nya itu bisa di-download. Tapi semua faktualnya adalah langsung mendownload pakai yang mode enterprise. Ketika mode enterprise-nya di-download, itu yang terjadi kita memang akan langsung merasakan dulu sensasi dari enterprise mode. Ketika trialnya habis, ya hilang fiturnya dan kita langsung di rollback ke menu community edition. Artinya, Catalonnya masih tetap bisa dipakai. Catalonnya walaupun di versi enterprise nantinya bisa dipakai, tapi modenya langsung sudah dirubah. Apa yang harusnya bisa di enterprise itu sudah tidak bisa lagi di community gitu kan. Apa yang tadinya ada mungkin akan jadi hilang gitu ya. Nanti kita akan buka-buka juga ya secara price-nya dan sebagainya. Terus juga ada nih yang disebut sebagai test ops ya, platform di mana centralized dashboard untuk monitoring test execution, analisis trend, managing test artifact dan juga generate comprehensive report ya. Itu semuanya bisa dilakukan di namanya test ops. Test ops itu sebetulnya platform, dia berbasis web dan dia itu terintegrasi dengan akun yang kita pakai di dalam si Katalon. Jadi kalau nanti kita melakukan sesuatu di sana, maka di dalam test case kita juga bisa langsung diintegrasikan untuk membaca apa yang sudah terjadi di dalam Catalan Studio kita. Dengan tujuannya nanti kita bisa buka di test of platformnya buat memunculkan dan melihat apa saja sih yang sudah kita lihat dan bagaimana nanti kita lihat trafficnya, dashboardnya, sampai kita juga bisa melakukan comprehensive report yang nanti bisa itu dibagikan kepada stakeholder. Terus fitur uh, unggulan ya, Catalan dalam testing itu adalah tadi yang disebut Catalan Test of Analytic, lalu ada Automated Regression Suite ya, lalu ada yang namanya Smart Test Maintenance. Nah, ini hal baru sebetulnya yang diantaranya kalau kita bicara kekinian ya, saya juga baru cek, itu diantara yang namanya testing dari automated testing itu nanti ada yang namanya di-adjust menggunakan AI juga. Jadi kita pilihan ketika nanti kita pengen yang ngelakuin testingnya itu adalah AI itu juga bisa gitu. Tetapi memang ini hal baru ya dan saya juga baru lihat ternyata itu ada gitu. Terus di antara lainnya adalah yang paling pasti kita bisa melakukan automated regression suite ya, di mana ini adalah kaitannya seperti kayak beberapa test case ya dijadikan satu dalam wadah yang namanya test suite. Nah, test suite inilah yang nanti akan kita jalankan gitu. Alur ideal DevSecOps ya. Kalau kita bicara alur idealnya itu adalah seperti ini. Jadi developer push code dari awal, commit atau push ya ke version control system, sebut saja Git ya. Git tapi branch-nya beda. Nah, contohnya misalnya branch-nya itu adalah ada dua, production sama staging ya. Jadi alurnya developer development itu mungkin environment terpisah. Boleh lah ada lagi environment development boleh gitu ya. Tapi atau misalnya dia di lokal ngodingnya. Ketika beres di sana, dia mau melakukan yang namanya deploy. Nah, deploy itu nggak boleh langsung ke production kalau sudah menggunakan automated testing. Lalu gimana? Apa yang ingin disampaikan ke staging itu adalah proses yang fiturnya sudah memiliki report bukti bahwa user acceptance test-nya disetujui. Itu satu yang paling penting. Ketika dia punya policy itu, maka berarti untuk melakukan yang namanya deploy, itu tinggal mereka lakukan push saja ke staging. Jadi environment yang production itu nggak boleh disentuh sama developer langsung. Nah, terus gimana? Kalau misalnya kita pengen nantinya push ke production, itu nanti biarkan yang namanya CI/CD dari DevSecOps ini yang akan melakukan proses daripada push ke productionnya. Dan dalam proses push ke production itu pun juga setara ada proses yang nanti kita buat untuk langsung deploy ke production server. Jadi nanti aplikasinya autopilot kebuka gitu antara si staging ya terupdate dulu dia environment stagingnya nyala dulu, stagingnya nanti yang dites lah sama si regresi automated testing ini gitu ya. Jadi nanti setelah masuk ke deploy ke staging, stagingnya dites, tesnya sudah sampai automated test, udah clear kata automated test, ya udah langsung dilakukanlah push ke yang namanya production. Pas di push production ada trigger lagi
di mana trigger ini akan membaca bahwa ini akan langsung di-copy datanya ke production server. Sehingga nantinya proses ini akan jadi clean gitu ya. Nah, maka di sini makanya kita akan bicara ada developer push code dulu, nanti CI build, jadi CI servernya mendeteksi perubahan dan trigger automated testing, dari build prosesnya, artinya dia sudah standby mendeteksi kalau ada push dia akan gerak gitu. Lalu nanti setelah dapatan pergerakan itu dia akan melakukan pergerakan Catalan testing di mana nanti di sini adalah automated test suite-nya dijalankan untuk validasi fungsional dan regression. Dan nanti quality gate artinya ngecek apakah hasil tes dievaluasi terhadap kriteria quality yang telah ditetapkan belum gitu kan. Maksudnya udah aman nggak, sesuai nggak gitu kan. Kalau udah, barulah nanti kita akan bicaranya deploy staging. Jika pas quality gate-nya udah masuk, maka aplikasi di deploy ke staging environment itu juga akan langsung bisa dideploy. Regresi testing dilakukan ketika nantinya sudah aman, final validasi, auto deploy deh ke production, dan ujungnya nanti lihat dan monitoring hasil apa yang sudah ada di production, sesuai gak dengan yang di staging tadi. Itu lebih baik konfirmasi aja. Gitu ya. Nah, ini adalah alur ideal yang harusnya nanti kalau buat kebutuhan DevSecOps ya konsepnya kayak gini nih yang dipakai. Jadi jangan sampai salah. Mungkin ini juga penting nih buat teman-teman buat ngasih insight ke perusahaan ataupun di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Atau bisa jadi buat mahasiswa yang saat ini lagi belajar pengujian perangkat lunak, ini juga masuk kategori ya. Termasuk apalagi yang lagi mau mahasiswanya ngebuat final project atau istilahnya buat kebutuhan skripsian. Nah, ini adalah salah satu bagian metode yang bagus ketika nanti dibawa dan dibahas. Nah, studi kasus dari umumnya yang terjadi pada pengembang aplikasi sebetulnya adalah sebelum menggunakan automated testing, ya seperti Katalon, regresi testing manual itu memang akan memakan waktu 3 hingga 4 hari ya per sprint. Dengan automated testing terintegrasi dengan CI/CD itu tentunya bakal bisa dapetin feedback yang jauh lebih cepat, mungkin hanya cukup 30 menit aja dan langsung bisa dideploy ke production 5 kali lebih sering dengan confidence yang tinggi gitu. Jadi ibaratnya di sini kalau kita ukur-ukuran gitu ya, 85% deh pengurangan bug production itu bisa saja kita buat rasionya apa namanya menjanjikan sehingga 85% untuk deteksi dini mencegah mayoritas bug mencapai end user. Lalu ada juga 70% ya untuk penghematan waktu testing yang tentunya ini jauh lebih cepat kalau kita bandingkan tadi dengan 3-4 hari dengan asumsi sekitar 30 menit aja. Lalu 5 kali peningkatan deployment frekuensi, artinya bisa lebih dari 1 kali untuk melakukan deployment di waktu yang cukup sebetulnya itu mustahil kalau kita hanya melakukan menggunakan manual testing. Nah, ini adalah manfaat ketika sudah berbicara yang namanya penggunaannya di level automated ya. Terus memulai dengan Catalan best practice ada poin satu yang harus kita pahami bahwa identifikasi dulu critical user journey-nya ya. Artinya mulai dengan mengotomatisasikan test case untuk core fungsional yang penting-penting misalnya contoh login, apalagi data master role user misalnya atau master user data dan sebagainya. Terus yang paling penting adalah bagi bisnis dan paling sering digunakan user itu juga adalah yang harus kita pegang karena itu kritikal gitu kan. Terus bangun test suite bertahap, jangan coba otomasi semuanya sekaligus ya. Kalau teman-teman belum benar-benar bisa memastikan dengan baik gitu. Maka mulai dengan smoke test, lalu tambahkan regresi test secara incremental. Jadi lebih ke kitanya nyobain dulu tes eksplorasi, smoke test kan gitu, pastiin semuanya aman gitu ya, nggak ada benar-benar secara mendalam kita sudah oke gitu, baru nanti setelah itu kita akan buatkan regresinya. Jadi jangan tiba-tiba semuanya ketika di awal memulai menggunakan yang namanya DevSecOps Catalog ini, itu teman-teman langsung memaksa menuntut semua fitur langsung jebret dibuat gitu. Bagus, nggak ada masalah. Tetapi kayaknya untuk melakukan itu dengan skala orang yang masih sama, yang kerjanya segitu-segitu aja, mungkin akan kerumitan. Kecuali, kecuali jika Bapak Ibu misalnya menggunakan vendor, gitu kan. Vendor yang memang siap untuk yang namanya implementer yang
konsepnya seperti ini gitu. Jadi aplikasi ada 7 nih di perusahaan saya Pak, itu gimana? Ya ada berarti bisa bisa nanti dibuatkan dulu regresi testingnya. Artinya untuk melakukan regresi testing itu membutuhkan yang namanya skenario script kan. Nah itu tuh kayak ngoding sebetulnya. Kita kayak ngoding atau kita kayak ngembangin sesuatu dulu, kita nyiapin, kita rekam, setelah udah jadi archive-nya ya tinggal nanti diulang dan jalankan. Nah, ini adalah tahap siklus ya yang paling mudah dulu untuk kita memulai dengan Catalan secara best practice ya. Lalu nanti kondisikan integrasi ke CI/CD pipeline ya seperti yang tadi prosesnya di commit dan pull commit ya. Terus monitoring dan optimize ketika hasilnya sudah masuk. Apakah mungkin pakai test of analytic buat ngecek ataukah mungkin menggunakan cara metode lain ya. Dan terakhir adalah poster testing culture. Jadi edukasi tim tentang pentingnya automated testing dan libatkan developer dalam proses tes skenario atau test creation maintenance ya. Ini adalah memulai dengan Catalan yang seriesnya best practice nih buat bisa dicoba-coba. Nah, ini kalau kita bicara kualitas bukan kebetulan, tetapi hasil dari praktik engineering yang disiplin. Jadi kalau misalnya kita memang bicara prosesnya adalah pengen dapetin kualitas, ya maka hasil di sini itu adalah yang memang benar-benar dari engineeringnya, QA automationnya, terus mungkin dari QA manualnya, itu benar-benar bisa menghasilkan sebuah kebutuhan dan kepastian dalam proses digitalisasi, dalam pengembangan DevSecOps-nya, itu benar-benar sudah stabil dan aman. Dengan kata lain adalah mereka yang memang terlibat dalam hal ini ya mereka harus kompak gitu. Jangan hanya sebatas menyalahkan di satu pihak, tetapi ketika ada terjadi sesuatu ya mereka harus benar-benar bareng. Kalaupun memang posisinya terpisah, setidaknya disiplin adalah hal utama gitu. Jadi kalau bicara hal disiplin itu lebih kepada bahwa kondisinya fokus pada bagian individu berdasarkan role base pekerjaan apa yang harus kita kerjakan gitu. Nah, sampai situ kita akan masuk nih ke demo time dulu ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita akan coba lihat bagaimana demo time ini bisa kita coba buka ya. Saya stop share dulu untuk membagikan layout terpisah. Oke, saya buka katalog dulu ya. Oke ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan udah lihat ya apa yang ada di layar. Nah, jadi kita akan bahas dulu secara topologi konsep nih, sebelum akhirnya kita akan implement ke yang namanya si Catalan. Jadi, basically kita akan punya kebutuhan kalau mau implementasi yang namanya DevSecOps, itu perlu teman-teman tahu bahwa harus ada yang namanya staging server. Ya, terus nanti setelah staging server, ada lagi juga yang namanya production. Ya, kita sebut begitu. Nah, atau mungkin staging di sebelah kanan ya, prod-nya di sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, ini adalah sama-sama server dengan RAM yang sama, prosesor yang sama, mungkin juga fitur aplikasinya juga sama. Yang membedakan adalah mereka cuma instant yang berbeda. Yang ini adalah untuk staging, yang ini adalah untuk production gitu. Nah, case-nya adalah ketika nantinya developer, kita sebut di sini aktor ya, atau misalnya developer deh, biar gak bingung ya. Nah, developer itu akan melakukan yang namanya script code. Ya, kita sebut saja ini adalah dia melakukan yang namanya script code. Ya, hasil codingan dia ini akan menciptakan proses yang kita sebut saja bahwa ini sudah mau bisa atau istilahnya sudah bisa dideploy nih gitu. Jadi ini adalah kodenya. Lalu posisinya dia akan upload ke yang namanya Git gitu. Nah, ketika diproses Git di sini, ya, GitHub atau istilahnya pakai GitHub. Tadi kita pakai kalau misalnya CI/CD-nya nanti ada GitHub ya. Nah, terus ini prosesnya adalah
mereka setiap developer melakukan yang namanya proses untuk yang namanya mau lempar ke server, itu si user atau developernya itu akan melakukan kodenya diupload dulu ke yang namanya GitHub. Jadi konteksnya kayak gini, kurang lebih ya. Nah, ketika nanti di GitHub itu akan ada proses yang kita sebut saja sebagai best practice-nya dari di sini adalah GitHub Action. Nah, kita sebut ini adalah GitHub Action. GitHub Action. Nah, GitHub Action ini nantinya akan diproses buat melakukan CI/CD tadi, ya. Jadi CI/CD sebetulnya berproses di GitHub Action-nya ini. Dan nanti GitHub Action inilah yang akan memberikan apa namanya deploy terhadap setiap masing-masing proses. Ya, kita sebut saja di sini adalah prosesnya untuk yang staging dulu. Jadi ketika nanti GitHub Action-nya udah berproses pertama, ini adalah langkah pertama kali ya, kita sebut saja satu step satu yang dilakukan. Nah, step satu yang dilakukan masuk ke dalam staging gitu kan. Nah, ketika masuk ke dalam staging, ini nanti akan masuk ke dalam yang namanya perlakuan yang kita sebut sebagai testing ya, testing. Jadi testingnya adalah di sini kita sebutnya. Nah, ini adalah testing yang dari Katalon ya, testing, eh, regresi testing, testing, Katalon. Nah, jadi nanti staging server yang tadi udah di build atau di deploy menjadi sekarang sudah terbaru dari developer, itu fitur-fiturnya akan dilakukan regresi testing. Ya, nah regresi testing ini adalah untuk melakukan yang namanya uh, tes fitur existing ya. Nah, tes fitur existing. Jadi dia itu bukan tes fitur yang baru, tapi melakukan tes fitur existing. Ketika nanti sudah yang existingnya sudah dapat, maka yang berikutnya adalah konfirmasi. Kalau dia konfirmasinya sudah dianggap aman, tidak ada kendala, tidak ada masalah, ya, maka berarti dia memperbolehkan bahwa prosesnya ini sudah bisa kita alihkan ke yang namanya production gitu. Nah, biar gampang ya. Jadi nanti konsepnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi nanti posisi tes fitur existing ketika nanti sudah tervalidasi aman, baru nanti akan masuk ke dalam prod server. Dan ketika prod servernya juga sudah masuk, ini nanti akan balik lagi ke yang namanya eh, GitHub ya. Jadi nanti akan balik lagi ke yang namanya GitHub. Saya geser ini. Bentar. Kita ke atas. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini akan masuk lagi ke yang namanya GitHub dengan proses yang dimana intinya ini tuh masih prosesnya dari GitHub CI/CD tadi gitu. Tujuannya buat ngepush ke dalam uh, push GitHub GitHub prod ya, branch prod. Nah, gitu. Jadi konsepnya seperti ini. Hmm, Saya geser ya biar enak dilihat. Nah, oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nanti kondisinya adalah developer, dia punya kode, push ke GitHub, GitHub-nya masuk ke GitHub Action, maka step satunya dia akan lari untuk upload ke staging server dari pipeline yang GitHub Action, dan masih di GitHub Action juga nanti dia akan melakukan tes fitur existing dari regresi testingnya Katalon yang sudah terpasang di dalam GitHub Action. Nah, ketika nanti sudah berhasil, anggap aman, tervalidasi aman, dia akan nanti langsung upload ke prod server. Kalau gagal gimana? Ya stuck, dia akan diam di sini atau kita bisa saja melakukan rollback version dari staging server yang sudah baru ini dibuat menjadi yang lama gitu. Dan kalau nanti sudah prod server, dia nanti akan masuk ke push green GitHub branch-nya yang prod gitu ya. Jadi di sini adalah prod maksudnya. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain, tujuan melakukan ini harusnya udah di level
paling minim, paling gampang untuk dipahamin. Terus ini adalah yang paling aman dalam kondisi yang disebut sebagai DevSecOps ya. Jadi teman-teman nanti ketika nanti mau implementasi bagaimana testing Catalan bisa melakukan regresi pada fitur-fitur sebelumnya. Ya, contohnya tadi ada 5 fitur tambah 1 fitur di tes yang sebelumnya. Kan ini pasti makan waktu tuh, ya kan? Kalau udah nambah jadi 6, tambah lagi misalnya 2, tambah lagi 3, terus dan sebagainya. Akhirnya mungkin jadi ratusan menu tambah 1 menu jadi 101 menu, ya kan? Satu menunya yang baru, 100-nya lagi udah existing. Gak mungkin dong kita akan ngetes satu-satu aplikasi. Nah, maka bisa tapi butuh orang banyak. Maka kalau kita pengen yang efisien, cepat dan sebagainya ya lakukan dengan cara regresi testing dari Catalan. Nah, nanti disinilah yang akan memvalidasi apakah layak atau tidak bahwa fiturnya udah naik ke atas gitu. Ini biasanya butuh waktu ya, karena memang nanti dia akan melakukan yang namanya penyesuaian terhadap step by step setiap feature dulu. Buat melakukan kayak gimana skenario kita menguji dari regresi testing katalog yang kita buat. Oke ya, nah ini boleh nanti saya share juga hasil dari ini, tetapi keep dulu di sini. Terus saya akan coba sekarang mulai buka sharing lagi dengan Catalan. Ya, nah sebentar. Saya share screen layar kedua ya. Screen layar satu ya, sorry. Nah, oke, kita akan buka di sini katalon dulu. Nah, katalonnya, oh ya, ini udah ada. Tapi saya arahkan dulu ya dari awal gimana cara proses ini akan terjadi. Jadi, case-nya gini, ada satu aplikasi, sebut saja aplikasinya adalah yang saat ini sudah saya buat itu untuk demo kita saat ini. Itu teman-teman juga boleh coba, boleh ngetes gitu ya, bahasanya begitu. Dan ini adalah di bagian yang namanya Pro Add. Kebetulan ini linknya. Nah, jadi saya udah buka, saya udah buat, dan ini adalah aplikasinya. Nah, ini ya. Ini adalah aplikasi testing saya yang sudah saya siapkan buat teman-teman, di mana nanti ada admin sama password ya. Terus kita nanti melakukan login dulu di sini. Ada beberapa menu, yaitu ada dashboard. Ya, dashboard ini seperti tampilan yang saat ini kita lihat. Lalu ada master role access sama master data user, termasuk juga logout gitu ya. Nah, case-nya adalah fiturnya ini kan berarti baru ada dua gitu kan. Baru ada dua aplikasi. Nah, sekarang kita akan berbicara dulu sebelum masuk ke dalam DevSecOps-nya. Gimana sih cara Catalan melakukan recreate dari tes skenario yang kita buat? Nah, kita akan membahas dari beberapa fitur menu yang penting ya. Nah, sekarang saya akan coba dulu build cara aplikasi bentar ini oke edit oh ya. Nah, anggap udah aman dulu ya. Ini aplikasi biarin aja dulu. Nah, jadi saya saat ini akan membuat dulu sebuah folder project ya, namanya DevSecOps. Jadi ketika nantinya mau dilempar ke Git, Bapak Ibu itu harus posisinya dalam kondisi yang memang sifatnya itu adalah sudah memiliki folder dari aplikasinya. Nah, ini adalah contoh aplikasinya pakai PHP natif saya. Database pakai SQLite aja, karena kan kita dummy-dummy aja ya. Terus udah gitu ini adalah si project Catalonnya. Nah, Catalan project ini adalah mengacu dari proses yang tadi, yaitu adalah di mana kita akan buat project Catalan itu dari skenario di sini. Nah, saya akan coba close dulu karena ini ada kesalahan juga dari sisi cara pembuatan folder. Jadi saya coba hapus dulu. Ini katalognya saya buang. Nah, pokoknya intinya kita app-nya di sini ya, di dalam folder DevSecOps lalu ada yang namanya app. Lalu setelahnya saya akan buka katalog. Saya buka katalog dulu, masih loading. Oh, belum nggak bisa digeser. Saya buka katalog ulang ya. Terus setelah itu kita akan lihat setelah nantinya kebuka, kita akan buat new project, intinya gitu. Nah, ini ya. Eh, sorry.
cannot open. Oke. Nah, nah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah katalon di awal kita. Terus kita akan buat yang namanya new project. Ya, new project. Nah, di sini teman-teman, cara buat di katalon itu projectnya sebetulnya gampang. Tinggal buat aja dengan new project. Setelah new project, nanti kita namain apa. Tapi kalau base-nya di sini ya saya sebut aja bahwa ini tuh adalah sebagai katalognya aja. Karena tadi perlu kita sadari bahwa ketika ada dalam project tadi harus ada folder app sama katalog. Ini SOP dari mana? Kalau ditanya. Jawabannya kita buat aja buat membedakan dan memisahkan cara yang lebih baik buat kita nanti nggak bingung gitu. Nah, katalon lalu tempatkan di tempat URL-nya itu berdasarkan yang tadi. Nah, tapi sebelum sebelum lanjut ini ada tipe nih. Ada tipe kalian bisa pilih apakah web service project yang kalian akan bangun, desktop atau generic ya. Generic itu berarti general, bebas, mungkin custom dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita khusus di web ya, karena kita bicaranya di web dulu. Nah, ini tuh ada sebetulnya yang bawaan dari testing yang sudah ada. Artinya tuh kayak sampel atau mungkin kayak template gitu ya. Nah, kalau kita mending blank aja karena kan dari membuat membuat baru untuk project nyata. Lalu setelah itu location-nya kita arahkan berdasarkan tadi folder. Di mana nih? Nah, saya Ctrl L ya atau saya ketik di sini deh. Nah, dapat di sini C project DevSecOps. Saya copy lalu saya masukkan ke dalam sini untuk paste aja. Nah, gitu. Kalau udah nantinya kalau kita cek browse-nya, ya dia udah di sini kan, udah di app ya. Jadi saya cancel aja. Ininya biarkan seperti ini apa adanya, mau nambahin deskripsi boleh, mau tidak juga tidak masalah. Yang penting pastikan ini web dan blank project dengan nama katalog. Kalau clear, oke kita buat. Nah, kita akan buat projectnya sehingga nanti akan muncul dan jadi. Ketika muncul jadi, ini adalah profiler pertama kali project dibuat di Catalan. Ya, teman-teman akan lihat di atas ada profile, ada test case, object repository, test suite, data file, checkpoint, keyword, test listener, report, include, plugin, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kalau kita pengen buat yang namanya proses penting untuk di sisi seriesnya apa namanya uh, katalon di awal itu adalah biasanya konsepnya dua antara kalian gunakan yang namanya metode SPY atau menggunakan SPY itu mata-mata kan atau menggunakan yang namanya record. Nah, saya sih lebih prefer record sebetulnya. Kenapa record? Jadi gini, uh, kita tuh akan merekam atau kenapa spy dan record maksud saya gitu ya. Maksudnya kenapa perlu record dulu? Kenapa nggak langsung ngoding aja untuk ngebuat tes skenario atau mungkin melakukan yang namanya mapping-mappingan gitu ya kayak drag and drop gitu ya. Jawabannya gini, kita dengan project basic yang belum tahu apa-apa objek menu yang ada di dalam web. Artinya kan kalian mungkin tahu ya setiap web itu punya divider atau mungkin kayak ID setiap buttonnya punya nama buttonnya apa, input kolom punya name ID-nya apa, itu kan beda-beda di setiap JavaScript dan sebagainya. Artinya setiap aplikasi punya variabel beda-beda. Nah, ketika beda-beda disitulah sebetulnya yang dilakukan pada Catalan ataupun webnya untuk testingnya di Catalan atau meta testing, dia tuh akan ngedeteksi berdasarkan elemennya, elemen HTML-nya. Nah, oleh karenanya, jika kita mau targetkan pada satu aplikasi, sedangkan kita elemennya aja nggak punya gitu ya, itu pasti tidak akan bisa berjalan. Maka cara yang terbaik untuk melakukan automated testing dalam skenario-nya, itu memang yang paling mutual adalah jalankan dulu record atau menggunakan spy. Whatever. Pilihan manapun yang jelas adalah gunakan itu tujuannya untuk mendeteksi dulu dan mengenal nama dari objeknya. Nah, itu setiap objek nantinya akan dikumpulkan di dalam menu yang namanya objek repository ya. Nah, objek repository inilah nanti akan mengumpul di sana. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi aplikasi yang saya sudah punya adalah seperti ini kan. Nah, aplikasi saya ini sudah jelas ada dan sudah punya gitu ya untuk di sebuah apa namanya case-nya adalah kita sebut aja sudah ada mengudara di dalam URL ya apalagi ada HTTPS juga gitu kan dengan namanya tuh product@sitactive.com. Nah, di sini
kondisinya adalah saya akan copy linknya dari login.php dulu untuk masuk ke dalam yang namanya Catalan tadi. Karena gini, cara yang harus kita lakukan adalah merekam si web tadi untuk mengetahui apa aja sih elemen dari input ini, apa aja sih elemen dari password ini, button login ini juga namanya apa. Kan umumnya kalau kita sebagai developer ya, pasti akan melakukan inspection kan. Jadi Ctrl Shift I gitu kan, terus kita klik ini, lalu nanti kita klik ini nih buat ngebaca. Ini namanya apa? Track gitu kan. Oh, tahu nih, berarti ini name-nya username gitu kan. Klik ini misalnya ada lagi kita baca. Nah, elemen ID-nya kan bisa kebaca juga. Oh, ini namanya password gitu kan. Nah, yang kayak gini nih sebetulnya yang akan dibutuhkan buat ngebaca deteksi elemennya. Cuma kita kan nggak mungkin dong buka inspeksi lalu kita copy paste dari sini gitu. Ribet banget, ya kan? Ribet banget. Terus gimana caranya yang paling enak? Ya kita buat record aja dari sistemnya Catalan yang sudah ada. Caranya gimana? Nah, kita akan mulai ya. Kita mulai melakukan yang namanya tes skenario. Perlu disadari ada dua hal yang paling penting dalam Catalan. Nah, saya akan buka. Itu ada yang namanya tes case. Oke, ya. Jangan sampai bingung, ini ada namanya test case, lalu ada yang kedua adalah test suite. Nah, ini penting ya, penting banget. Jadi kalau test case itu kita tahu lah ya dengan bahasa-bahasa QA manual juga kadang bilang mana nih test case skenario-nya gitu kan. Test case skenario-nya gitu. Jadi skenario test case. Nah, jadi yang kita buat dalam test case itu adalah skenario, tapi nanti dalam bentuk automated. Nah, caranya kita akan berarti buat dulu test case-nya. Terus test suite buat apa? Test suite itu adalah mengumpulkan beberapa test case menjadi satu running nantinya. Jadi kan kalau jalanin satu test case doang, ya dia jalan, tapi nanti per test case kita jalaninnya. Tapi kalau pakai test suite, dia udah kayak dibundle di satu test suite untuk mungkin ada sekitar 10 test skenario ataupun 10 test case gitu ya. Dan itu nanti sekali dijalanin test suite-nya langsung tuh muncul dan jadi gitu. Jadi kalau kita bicara sekarang di test case-nya, kita akan mulai dari tampilan login terlebih dahulu ya. Gimana? Gimana caranya? Nah, di sini kita akan mulai katalonnya dulu. Ada menu di atas yang namanya Spy Web. Ada menu di atas lagi juga di sebelahnya yang namanya Record Web. Kalau untuk yang mobile, kalian bisa lihat di sebelahnya Spy Mobile dan sebelahnya lagi adalah Record Mobile. Dan sebelahnya lagi ini adalah Spy Windows Object untuk berarti desktop. Begitupun juga melakukan record untuk yang namanya desktop. Pak, kalau saya pengen tanya di mana APA? Adanya di sini kalau APA. Nanti kalau kita buat di file new ya, teman-teman bisa lihat yang namanya uh, API collection. Ya, jadi nanti kalau pengen buat ya kita nanti akan buatnya adalah di API collection, sorry, tapi yang tepatnya adalah di web service request. Jadi nanti dia kayak buka Postman gitu. Nah, nanti di Postman itulah kita bisa memunculkan tes skenario untuk menyimpan mau kayak gimana dan nanti kita menyisipkannya di dalam test suite mana. Jadi kalau mau buat API biasanya di sini, web service request. Oke, kan kita nggak bicara itu dulu, tapi kita cukup bicara di web. Sekarang saya akan buka dari record web. Nah, klik itu, lalu muncul nanti di atasnya untuk memasukkan URL. Kebetulan tadi sudah copy paste ya, jadi dia langsung autopilot ada di sini. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah web dari production. Dan ada lagi juga sebetulnya satu lagi itu yang harusnya buat yang namanya staging, namanya STG AT. Tapi kayaknya codingannya masih kosong deh. Nah, nanti saya akan upload dulu deh. Cuman intinya, kalau contohnya misalnya ini udah ada ya di dalam production dan itu adalah linknya Prod.add gitu. Nah, terus kita balik lagi ke Catalon. Nah, Catalon ini akan meminta URL dan kalau sudah, kita bisa memilih sebetulnya kita mau buka pakai apa ya. Apakah Firefox, Edge, dan sebagainya. Nah, kalau saya pakai record, pakainya Chrome, ya berarti tinggal klik aja nanti di sini. Jangan dulu subscribe, karena kita belum ngapa-ngapain. Tapi kita akan mulai langsung record di sini. Klik di sana, dia akan muncul permukaan tampilan baru atau new window. Nah, kebetulan ini ada di sebelah nih. Nah, ini nih, new window-nya ada di sini dan dia tuh posisinya sebagai anonymous ya. Artinya usernya itu adalah
user yang kosong ya. Usernya belum ada apa-apanya gitu. Jadi yang tadinya saya punya Google Chrome-nya udah sign. Ternyata di sini mah justru kayak dibuat apa new account gitu ya, new kekosongan. Nah, ketika ini kosong dan dia langsung terpusat ya membuka yang namanya apa namanya web kita. Nah, di web kita inilah teman-teman akan masukin. Contoh, di sini saya akan buka username-nya ini, saya klik dulu. Setelah diklik, saya ketik masuk. Nah, ini defaultnya kan udah ada nih, admin 123. Jadi saya ketik admin, terus di bawahnya admin kapital 123 tanda seru. Nah, kalau udah, umumnya nih, kalau ngelakuin record, jangan di enter kalaupun memang ada trigger on key up untuk melakukan button login langsung auto keklik. Tapi disarankan jangan begitu. Terus gimana? Lah diklik aja pakai mouse. Jadi diklik loginnya. Tek gitu. Nah, oh salah. Bentar. Coba kita cari yang benar ya. Admin, saya takutnya tipe nih. Admin 123 tanda seru. Nah, klik lagi. Apa jangan kehapus ya? Bentar. Kita buat dulu. Tadi hmm, sebentar ya. Saya kayaknya tadi merubah sesuatu. eh di mana tadi usernya? Oh iya lagi ke kematiin ya. Jadi coba kita bentar dulu. Pakai siapa ya kira-kira ya? Saya ulang deh initnya dulu sebentar ya. Saya akan ganti dulu. Jadi sambil boleh lihat ya teman-teman juga. Jadi intinya saya sudah membuat adanya FTP untuk nge-upload yang namanya si codingan ini gitu. Dan kebetulan tadi di coding kita yang di sini apa namanya ada yang namanya init.db itu buat ngerekap ataupun mengulang data. Jadi saya coba mengulang database-nya aja biar kosong lagi. Terus kita nanti recap ulang. Caranya saya harus buka yang namanya FTP dari eh, Putih ya, bukan Putih, WinSCP. Nah, ini ya, teman-teman saya pakai WinSCP buat ngebukanya. Jadi nanti intinya saya akan buat si WinSCP ini untuk ngebaca. Dan saya udah masukin ada prod add sama staging add. Nggak masalah ya bagi saya buat ini terlihat. Karena ini tujuannya juga masih bagian yang harus ingin saya sampaikan tadinya. Terus saya login ke sana dan nanti akan kelihatan, nah ini codingannya. Nah tadi yang berubah adalah database-nya nih sebetulnya. Database di sini ini yang isu, jadi saya coba delete dulu. App depth-nya atau istilahnya ya boleh di delete aja dulu. Terus setelah itu udah di delete, saya akan coba upload lagi dari data yang kosong. Ini tinggal drag and drop aja. Hmm. Oke, dah. Terus setelah itu saya akan balik lagi ke sana, lalu melakukan yang namanya di sisi config, bukan config ya, eh, initdb-nya juga. Jadi initdb itu apa sih? Maksudnya intinya maaf ya ini teknis juga nih buat developer. Jadi intinya karena saya tadi pakai SQLite buat uji coba ini dulu. Jadi saya coba masukin ini buat nge-restore database gitu. Nah, udah nih. Kalau udah, saya tinggal coba ulang database-nya caranya dengan melakukan seperti ini. Initdb-nya saya buka dulu. Init, initdb. Nah, oke, sip. Udah aman. Sekarang saya balik lagi nih. Ke login pasti bisa. Oke, nah kan udah bisa. Kita logout dulu. Saya login lagi. Oke, udah bisa. Oke ya. Udah recovery. Nah, sekarang jadi tadi mandak dong yang katalon ya. Kita harus ulang lagi dulu. Tapi sebelum ulang, saya matikan dulu sessionnya. Biar disconnect sessionnya nggak load. Nah, udah. Terus katalognya saya ulang lagi ya, teman-teman. Nah, di sini tadi sempat kita melakukan record, tapi gagal saya bilang. Nah, maka di sini kita akan ubah atau membuat ulang baru.
dengan posisi rekamannya kita restart lagi ya dari awal. Saya coba ke atasin dulu. Oke, kita mulai record. Nah, ketika record itu tuh dia muncul new tampilan baru, itu adalah seperti ini. Nah, sekarang saya masukin ini adalah admin, terus ini adalah admin 123 tanda seru. Nah, pakai klik, oke. Nah, dapat. Sampai sini udah aman. Pokoknya ini udah aman. Nah, saya melakukan rekamannya simple, sekali lakukan login sampai akhirnya muncul dashboard. Kalau nanti sudah sampai dashboard, itu yang saya lakukan hanya tinggal lakukan stop. Nah, kalau udah stop, itu ketutupkan semuanya. Lalu hasil web record tadi langsung muncul nih yang namanya item sama objek. Objek inilah nih yang penting sebetulnya nih di kolom objek. Jadi ada yang namanya input, ada yang namanya password, sama button tadi gitu. Lalu cross browser. Ketika ini sudah ada, tujuan yang paling penting di sini adalah melakukan save dari apa yang tadi sudah kita lakukan. Lalu kita akan melakukan subscript-nya juga dari tes skenario maupun dari objeknya. Jadi ini objeknya masih kosong ya. Test case-nya juga masih kosong. Sekarang saya save dan dia akan langsung diokekan saja. Sekarang muncul akhirnya penyimpanannya, jadi objek repository itu banyak pilihannya. Nah, oh ya sebelum lanjut, nah di sini tadi pas mau nge-save itu mau namain apa katanya test case-nya. Nah, BN-nya tadi kan kita cuma ngecek login ya. Jadi kita ketik aja TC01 di sini misalnya login sukses. Validated. Hmm. Nah, kalau udah save, nah aman, kesimpan dan dia akan muncul kayak gini nih. Jadi tes skenario itu isinya kayak gini ya. Ada tabular, item, objek, input. Terus yang kedua, ada juga yang namanya objek repository muncul berdasarkan tadi page-nya yang dibuka apa. Dan ini kadang-kadang namanya emang aneh-aneh. Nggak bisa kita atur secara bawaan, tetapi kita bisa mengubah rename. Contohnya nih, ada kan ada button password, ada input password. Itu bisa kita rename di sini dengan cara rename. Dan rename ini kalau misalnya kita kan udah buat baru test case satu ya, tapi nanti di test case 2 juga mengambil objek yang sama, test case ketiga juga mengambil objek yang sama. Nah, ketika misalnya kita nanti nge-rename yang namanya di sini, itu auto data-data yang di sini juga berubah kayak refactor gitu. Dia nggak akan membuat kita ngerubah secara manual lagi, tetapi satu kali perubahan itu langsung menyeluruh ke semuanya. Nah, di TC login ini datanya sudah dapat. Dan kalau saya running ulang nih, teman-teman, yang terjadi kayak gini nih. Ya, yang terjadi akan seperti ini. Dia itu akan langsung cepat muncul tampilan baru, lalu nanti dia akan melakukan testing dengan menghasilkan sebuah di bawah ini tuh log viewernya atau konsol lognya. Dan saya jalanin ya sebagai playingnya, dan ini hasilnya. Nah, ini tuh ada aplikasinya ada nih, tuh. Nah, dia klik-klik list sendiri, gitu. Cuman tadi ke sebelah kiri dulu nih ternyata gitu, baru ke kanan. Cuman case-nya adalah seperti itu cara kerjanya dan ini langsung pas ya. Dengan kata bahwa dia tuh melakukan step pertama apa tuh? Open browser, udah kata dia. Dia starting ke Chrome. Lalu ada navigate yang namanya apa nih? URL ke product. Nah, itu juga udah. Lalu masuk switch to Windows Title Login Detective App, itu juga udah. Terus objek repository untuk cari yang namanya input username, dimasukin datanya admin yang kayak gini nih, nomor 4 udah. Nomor 5 itu melakukan input password ya kan. Ini input password nih namanya. Lalu masukin data enkripsinya, itu juga udah gitu. Terus nanti klik tab objek dari password button. Nah, ini juga yang tadi kita lakukan dan itu juga sudah. Lalu klik close browser dan tadi juga langsung ke close sendiri. Kalau mungkin saya melakukan penghapusan dari close browsernya aja gitu ya. Misalnya di delete gitu ya. Terus kita save, terus kita jalanin. Nah, mungkin nanti webnya nggak akan ketutup gitu. Contohnya saya jalanin, terus dia akan muncul dengan permukaan baru karena browser baru gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ketika sudah berhasil login, ya udah dia diam gini gitu. Dan ini adalah salah satu yang disebut sebagai hasil testing automated testing. Jadi dia bisa gerak sendiri ya, jalan dan dia langsung tiba-tiba ngeklik input sendiri gitu.
Itu kerennya dari Catalan atau automated testing. Nah, terus sekarang kalau sudah begini kita boleh close aja. Tapi apakah nanti error itu Pak? Enggak, karena kita kan nge-step validasinya 1 sampai 6. Jadi buat mastiin sampai yang namanya page loginnya itu bisa diklik buttonnya. Kalau misalnya kita mungkin nambahin skenario tambahan ya, kayak tadi close browser ya dia langsung kok tutup juga gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita akan bahas sampai di situ dulu. Nah, sekarang ini kita sudah buat test case login. Terus objeknya udah dapat. Dan yang harus kita tambah-tambahin adalah gimana kita nge-custom dan memastikan bahwa sebetulnya cara tadi yang barusan dilakukan apakah itu sudah benar teruji salah atau teruji benar dalam tes skenario login yang dikatakan sebagai tesnya benar. Karena kan bisa saja kalau misalnya username-nya yang diinput salah gimana? Karena kan kalau saya lihat di sini cuma sampai ketik input, username, password, lalu klik button. Benar salahnya nggak ada tuh. Nggak ada pernyataan yang menyatakan bahwa itu apakah benar, apakah itu juga apakah salah gitu. Jadi itu nggak bisa kita tentukan. Nah maka kita akan cek dulu. Pertama untuk memastikannya adalah kita akan buat datanya menjadi salah. Karena tadi datanya itu dengan admin, saya akan buat jadi admin. Admin kan nggak ada. Karena kalau saya login juga menggunakan data admin di dalam aplikasinya, itu pasti tidak bisa gitu. Jadi saya akan coba modelnya kayak gini. Saya buat di sini aja admin gitu. Nah ini harusnya munculnya gini. Ah, username atau password salah atau user non aktif. Nah, sedangkan kita buat admin ini masuk. Nah, ketika saya udah buat seperti ini, lalu saya jalankan, nah dia akan jalan dulu, running, buka Chrome baru, oke. Nah dia mengisi dan salah, salah di tampilan, tapi faktanya di katalonnya itu dinyatakan fast. Nah ini kan lucu ya. Harusnya dia tuh menjadi failure, bukan pass. Terus gimana? Kalau misalnya failure, berarti kita akan buat sebuah assertion. Assertion itu adalah sebuah pernyataan, seperti if kondisi. Jadi gimana kita akan buat yang namanya kebenaran dari validasi pernyataan apakah tadi itu username-nya benar atau salah gitu kan. Karena kadang-kadang kita itu nggak bisa tahu secara pasti benar salahnya ya karena kita yang penting tadi ngebuat robot terus input gitu ya dan inputannya langsung auto masuk gitu kan tanpa mempertimbangkan apakah itu benar ataukah apakah itu juga salah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini maka kita akan baca dulu dari sisi skenario-nya. Nah, skenario yang udah kita buat itu sebetulnya udah bisa kita buat begini. Dari hasil yang tadi kita sudah lakukan, itu disebutnya manual. Dan ini adalah manual tuh, kita cuma tinggal pilih caranya apa, itemnya. Item tuh kayak keyword, sintak gitu. Dan itu sintaknya banyak loh kalau misalnya di Catalan. Dan ini alasan Catalan kenapa powerful, dia tuh bisa melakukan banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam proses ini. Nah, terus yang kedua, ada objek targetnya kemana? Dan inputnya kayak apa gitu. Nah, maka untuk melakukan hal itu, selain daripada manual, ada juga yang namanya script. Nah, kalau di script, teman-teman bisa lihat. Ada yang namanya switch to window title ya. Pada saat tadi berarti evenly adalah itu step yang ketiga. Step satu dan kedua adalah ini, window browser, open browser, lalu navigasi ke URL mana. Terus nantinya ada lagi set text yang namanya untuk mencari objek apa untuk diisi dengan data apa gitu. Itu adalah perlakuannya. Dan begitu pun juga encrypt text di sini adalah objeknya yang mana untuk diisi data seperti apa. Dan terakhir adalah dengan perintah bukan web UI lagi, bukan web UI set text atau set enkripsi text, tapi yang namanya web UI klik. Ya, klik ini berarti mencari apa yang mau diklik, berarti objek yang mana. Dan ini kebetulan adalah buttonnya dari tombol login gitu ya. Nah, sekarang cara satu yang paling pasti kadang-kadang begini ada kebutuhan bahwa user itu sering menemukan kejanggalan ketika melakukan tes itu, kan dia itu tampilannya kali pertama itu dia munculnya tuh kayak nggak maksimas tampilan Windows gitu. Jadi kita harus nambahin yang namanya maksimas Windows. Caranya gimana? Itu pada saat pertama kali sudah dibuka, teman-teman harus yang namanya tuh melakukan namanya maksimas Windows dan biasanya di sini. Dan ini adalah perintahnya seperti ini, web
terus UI, maximize window. Nah, maximize window di sini adalah cara gimana nanti setiap bukanya browser itu bukan dalam bentuk yang belum maximize, tapi kita memaksa tampilan Chrome-nya jadi maximize. Terus setelah itu, ada pun juga Oke, adapun juga kondisi yang lain yaitu adalah melakukan yang namanya web UI navigate URL yang tadi barusan kita buat dengan cara seperti ini. Dan kalau kita pengen memastikan kebenaran dari sebuah testing itu adalah dengan ditambahkan di bawahnya lagi yang namanya pemanggilan daripada verify match. Nah, verify match itu adalah lebih kepada match-nya pada sebuah URL. Jadi kayak gini, web web UI terus verify match. Verify match. Nah, gitu ya. Verify match ini, sorry, verify match ini akan digunakan buat memasukkan yang namanya URL ya. Nah, match. Oh, kebanyakan. Match. Nah, gitu aja. Nah, di sini saya akan buat memasukkan datanya apa nih? Yaitu adalah pertama, kondisinya itu di sini adalah tipe data untuk yang namanya si browsernya atau bukan browser, tapi URL aplikasinya. Jadi saya copy ini di dalam sini. Nah, udah. Setelahnya itu akan kita buat lagi juga di sebelahnya itu adalah terkait dengan URL ya, atau tepatnya bisa aja sih sebetulnya langsung aja dengan cara verify match itu ini tuh dibuang dan kita cukup satu aja. Jadi kalau verify match itu apakah setelah klik button ini dia nanti akan pindah nggak ke yang namanya Approach Detective di bagian menu ini. Tapi ini kan roles ya, harusnya login ya. Login.php. Kalau di sini kita akan bicaranya dashboard. Nah, jadi kondisinya adalah saya akan buat admin itu ketika masukin admin 123 tanda seru, lalu login. Ini URL-nya kita lihat ya, dari awalnya login.php, login berpindah mestinya ke yang namanya eh maaf. Nah, ke yang namanya jadi dashboard. Jadi ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, itu tujuan harapannya. Oke. Dan false biarkan jadi biar mengetahui bahwa pernyataannya akan salah ketika misalnya posisinya tidak match gitu. Jadi sekarang saya save dan sekarang saya kita buat lagi itu akan berjalan apakah dia sesuai skenario tidak. Nah, harusnya pernyataan username-nya kalau admin, password-nya kalau benar, itu tetap akan dianggap usernya tidak match kan. Jadi nggak boleh login. Nah, pernyataannya itulah yang nanti akan bisa dikatakan pas atau failure di sini gitu. Karena tadi kalau kita jalanin admin, emang aplikasinya error atau istilahnya nggak boleh masuk. Tapi masalahnya kok tetap dianggap pas ya. Nah, untuk memastikan bahwa itu tidak boleh pas adalah menggunakan verify match. Jadi sekarang kita buat tambahin untuk play di sini. Nah, saya coba jalanin ya. Jalanin kembali dan lihat hasilnya adalah nah, dia ngisi. Nah, ini salah kan? Aplikasinya salah. Dan kita lihat aplikasinya sekarang di katalognya. Apakah dia menyatakan kebenaran atau pas atau menyatakan kesalahan? Nah, jawabannya sekarang menjadi errornya yang dimunculkan karena verify-nya tidak match gitu ya. Dan ini adalah cara langkah untuk bagaimana kita bisa memberikan batasan, sorry, ini lebih ke error ya. Berarti kita tambahin dulu. Sorry, ini lupa ya. Web URL harusnya web UI get URL dulu. Nah, nah gitu. Baru ya. Jadi ngambil data URL di web disamain sama yang ini gitu. Intinya gitu. Dan tadi dia error. Jadi bukannya benar. Kita play lagi, sekali lagi. Kita pastiin jalannya. Oke, saya geser nih aplikasinya. Iya. Nah, saya lihat ya. Gagal ya. Nah, ininya error atau gagal. Sorry. Kalau sekarang kita lihat di sininya, sudah berubah. Jadi failure. Kalau failure itu beda ya sama error. Tapi adalah failure itu kondisi di mana kita sudah mengkondisikan benar atau salahnya, tapi pernyataannya adalah dibuat sebagai kesalahan. Nah, lalu
untuk bicara di pas tadi yang barusan kita buat sebelum adanya ini dia pasti akan selalu pas nih ya. Tapi kalau misalnya sudah dibuat menjadi posisinya apa namanya? Failure seperti ini, itu berarti menandakan bahwa verified match-nya itu bisa kita tambahkan untuk pernyataan penjagaan. Apakah hasilnya itu benar atau tidak gitu. Nah, Showcase sebetulnya saya ingin banyak bicara lagi gitu kan tentang mengenai Kotalon karena memang Kotalon itu harusnya masih panjang juga sih gitu ya. Sampai makanya diadakan ada beberapa training dan sempat saya waktu itu juga mengisi training untuk Kotalon di beberapa perusahaan. Itu ya butuh sampai 5 hari untuk sampai nantinya bisa mempelajari yang namanya DevSecOps lebih dalam, terus gimana prosesnya. Bahkan mungkin secara topologinya yang tadi barusan kita sudah berikan atau mungkin insight ya buat teman-teman setidaknya gambaran barusan yang di apa Draw.io memberikan gambaran luas nih buat nanti teman-teman bisa implementasi ketika nantinya pengen menggunakan yang namanya Katalon itu sendiri di dalam proses CI/CD. Nah, untuk melihat bahwa situasinya saya hari ini mengisi webinar ya, jadi mungkin tidak full untuk mengimplementasi ataupun melaporkan apa yang ingin saya tunjukkan, tetapi showcase setidaknya teman-teman sudah tahu dulu nih bahwa begitulah cara kerja untuk kita bisa melakukan yang namanya membuat tes skenario di dalam Katalon. Dan untuk yang saya belum tunjukkan adalah Katalon Price ya. Jadi Katalon Price itu adalah kalian akan lihat bahwa ada beberapa biaya yang memang harus dibeli kalau misalnya pengen pakai Katalon. Cuman levelnya juga beda-beda kok. Ada yang gratisan, ada yang create, ada expand yang biasanya direkomendasikan juga ada. Karena ini nantinya bisa lebih banyak fiturnya, sedangkan untuk yang namanya free itu terbatas. Tetapi untuk local test eksekusi kayak tadi, dan kita juga bisa buat CI/CD, bisa nggak? Ya bisa banget ya. Jadi otomatis kita bisa custom, yang penting source code-nya, katalognya ada, lalu posisikan bahwa free-nya itu adalah untuk kebutuhan yang kita juga tahu batasannya sampai mana saja gitu. Untuk yang lebih pengen expand yang lebih bagus ya silahkan teman-teman bisa pikirkan apakah jika memang di tempat perusahaan Bapak Ibu sedang bekerja ini membutuhkan ini untuk lebih ringkas, lebih minimal cost gitu ya daripada meng-hire orang, bisa nanti menggunakan automated testing di toolsnya Katalon atau justru tetap membutuhkan keduanya gitu ya. Karena butuh pengembangan juga atau mungkin tadi opsi lainnya adalah menggunakan vendor. Ya, mungkin saya mengingat bahwa vendor salah satu yang ada adalah dari Pusi itu sendiri gitu ya, yang bisa menyediakan yang namanya beberapa orang dalam pengembangan dari sisi Katalon. Oke, nah sampai di tahap ini saya melihat bahwa ini yang akan menjadi kemunculan baru di dalam kondisi DevSecOps di seriesnya Katalon. Terus untuk selebihnya kita lanjut dulu ke slide ya, dan saya akan minta share lagi dulu buat di slide terakhir. Hmm, Oke ya, jadi ini ya hasilnya kita dan ini adalah hasil tadi demo segelinting belum full memang dan mungkin nanti teman-teman bisa setidaknya ya saya memberikan topologi tadi memberikan insight sama wawasan ini semoga bermanfaat juga dari akhir slide kita saat ini ya. Mungkin terima kasih ya untuk hari ini dan itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di DevSecOps ini. Jika mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum lanjut, mungkin saya akan balikan dulu ke Teh Febri sebagai moderator. Silakan Teh Febri. Oke, terima kasih Kang Iman. Oke, tadi Ya, kita udah menyimak ya materi yang Mas Iman sampaikan gitu. Nah, Mas Iman, mungkin ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin saya bisa sedikit simpulkan ya bahwa ternyata eh, Katalon itu bisa untuk testing pengujian secara end to end ya, mulai dari web, betul, API, mobile dan desktop gitu ya. Jadi nggak hanya betul. mungkin kalau Postman kan API aja nih ya Mas ya, tapi kalau Iya, Katalon ini bisa menyeluruh gitu ya dari desktop, dari API gitu. Berarti Katalon ini hmm, juga bisa membantu kita gitu ya Mas Iman untuk menghemat waktu nih, karena kalau kita manual testing itu kan misalkan ada banyak hmm, test case gitu ya. Kita kan
Iya, kayak ngeklik satu persatu gitu kan. iya. Satu test Ya case mungkin itu. bisa ngabisin waktu 5 menit gitu kan. Betul, Atau kalau betul, Mbak. test case-nya panjang kita bisa 10 menit gitu. Nah ini Hmm, dengan adanya Katalon ini jadi mempermudah kita menghemat waktu ya. Misalkan ada banyak betul. test case, kita bisa selesaikan mungkin yang tadinya 2 hari, 3 hari mungkin bisa 1 hari selesai gitu ya. Betul banget, betul banget. Karena memang memang case-nya adalah kebutuhan automated test itu adalah mereka yang membutuhkan testing cepat, Mbak. Terus Mm-mm. eh, maaf nih, saya jadi berubah-berubah nih, Mbak atau Teh gitu ya. Saya Teh lagi aja ya, Teh Febri. Jadi Ya nggak apa-apa. case-nya adalah eh, jadi kondisinya memang tujuannya untuk mempercepat. Lalu yang kedua, selain itu juga memastikan kelayakan ya dengan cara konsisten. Itu yang paling penting Teh sebetulnya. Karena kalau Mm-mm. kita melihat banyak sekali kan ya, kita sebagai manual testing tuh kan udah menunya mungkin banyak, tesnya berkali-kali. Terus Iya ya betul. kadang-kadang juga bukan aplikasinya yang salah, tapi kitanya yang lengah salah gitu kan dalam Iya menginput. betul. Ini nih Itu yang benar banget sering-sering tuh. kejadiannya di kita dan akhirnya rasanya memang perkembangan teknologi yang maju itu melihat kekurangan itu. Dan akhirnya Mm-mm. muncullah automated testing dari series Katalon Oh, gitu. oke, oke deh. Kang Iman, ini Ya, ada pertanyaan masuk nih Mas. Dari boleh. Mas Rifat. Mungkin Mas Hmm, Rifat ini saya nggak tahu ya dari instansinya apa, tapi ini ada pertanyaan Mas Iman. Apakah Katalon ya. mendukung platform selain Windows seperti Ubuntu atau MacBook? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab nih Kang Iman nih. Oke, boleh. Kalau bicara untuk kebutuhan platform yang digunakan, maksudnya diinstal ya, diinstal itu jawabannya sangat bisa. Jadi kebetulan saya ini kan lagi pakai Windows. Nah, sebetulnya hari-hari kerja saya pakainya Ubuntu. Dan itu kebetulan di Katalon, saya juga install di Ubuntu saya dan itu berjalan. Dan menggunakan Katalon memang seriesnya bisa multi platform ya, bukan hanya untuk di Windows saja, tapi di macOS bisa, di Ubuntu juga bisa gitu secara seriesnya buat Linux gitu kan bahasanya. Jadi itu memang bisa dan semuanya juga bisa menggunakan gitu tanpa batasan hanya harus pakai Windows gitu teh. Oke deh, terima kasih Hmm, Kang Iman. Untuk Mas siapa tadi? Mas Rifat. Tadi sudah dijawab ya Mas ya oleh hmm, Kang Iman. Nah mungkin ini kira-kira dari teman-teman lain nih ada yang ingin bertanya? Masih dibuka ya. Kita masih ada waktu nih sekitar mungkin 7 menit lagi nih untuk ya sesi tanya jawab nih. Kira-kira kita tunggu hmm, dulu ya nih ya Kang Iman ya. Mungkin boleh Kang boleh Iman teh. sambil Hmm, menunggu nih nah teman-teman untuk bertanya gini. Mungkin dari saya sendiri nih Kang Iman ya. hmm, Boleh kan ya bertanya nih boleh sebagai boleh dong. moderator gitu kan yang mungkin saya juga masih Iya. belajar nih ya. eh Hmm, Masih belajar nih sebagai QA. Nah, tadi kan saya sudah oke. lihat juga ya, mungkin saya juga udah pernah explore katalog. Nah, ini Hmm, ada pertanyaan seperti ini, Mas Iman. Ini dari saya nih ya. Bagaimana katalog hmm, menangani kebutuhan tes yang semakin besar? Apakah mudah untuk scaling, parallel run, atau distribusi tes di environment berbeda? ya. Hmm. Kalau di level seperti itu memungkinkan sangat karena memang paralelnya terus dengan multi environment ya atau mungkin bahkan platform yang kita pengen jalaninnya di berbeda-beda multi lah jalannya ada yang di Chrome ada yang di Edge ada yang di Firefox terus dengan hal lain yang tadi disebutkan itu memungkinkan sangat bisa karena memang Catalan sudah powerful untuk melakukan itu oleh sebabnya sebetulnya tadi banyak banget tuh yang pengen saya sebutin dulu ya, tapi kayaknya melihat waktu, kayaknya udah tembok juga nih. Cuma di antara lainnya tadi tuh kita tuh bisa ngerunning bukan hanya di satu wadah Chrome saja, tapi nanti bisa pakai Edge, bahkan multi exec gitu buat jalanin di berbagai environment. Tujuannya apa? Melihat namanya kualitas aplikasi kita sebetulnya support gak sih kalau dibuka bukan selain Google Chrome. Karena sekarang bukan apa-apa ya Teh. Banyak banget kejadian bahwa setiap pengembang aplikasi pasti akan selalu supportnya cuma di Chrome, Google doang. Tapi kalau di yang lain enggak gitu. Padahal kan bukan berarti browser yang lain kurang canggih gitu ya. Tapi
kadang-kadang gitu, itu ada beberapa hal yang tidak dipersepsikan disesuaikan sehingga tidak semuanya tuh bisa dijalankan di beberapa browser. Sehingga akhirnya muncullah ada sebuah rule, aplikasi ini hanya bisa digunakan lebih baik menggunakan Google Chrome gitu kan. Ya mungkin karena sudah hasil riset gitu kan. Nah, cuma kan kalau tanpa pembentukan tes juga ataupun mencoba uji coba tes kayak gitu juga kan kita mungkin tidak tahu ya mana yang paling proper baik untuk digunakan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Makanya disarankan memang kalau menggunakan Katalon, di antara manfaatnya adalah dia bisa melakukan running multi platform. Artinya dia bisa berbeda-beda dari Chrome, ada yang Firefox, ada yang Edge di waktu yang sekaligus, terus ada juga mungkin secara paralel juga gitu. Dan itu memang keunggulannya Katalon bisa melakukan itu. Gitu. Oh, oke deh, Kang Iman. Terima Mm. kasih. Ini jawabannya sudah jelas sekali ya. Oke, Ya, Kang Iman, ini karena waktu kita emang terbatas ya, Kang Iman ya. Dan ini emang iya, sudah iya. di penghujung waktu nih. Jadi Waduh, memang kita iya harus baru ya. close nih Mm. untuk sesi ini. Padahal pasti Baik, banyak baik. sekali ya, Mas ya, Mm. materi-materi menarik yang bisa kita ulik lagi ya. Pasti Mm. ilmu-ilmu baru nih buat teman-teman semuanya. Apalagi yang emang pengen Mm. apa ya fokusnya di QA ya gitu ya atau Ya. apalagi Mm. QA automation gitu. Tapi Iya. karena berhubung waktu memang kita terbatas, mungkin di lain kesempatan kita adakan lagi nih sesi webinar dengan tema yang Mm. menarik, tema yang sama lagi, mungkin membahas lebih Mm. detail lagi nih dengan Katalon. Nah, Iya. oke, ini karena sudah di ujung waktu, sudah di penghujung waktu ya. Mungkin buat teman-teman peserta semuanya, saya ingatin lagi ya, teman-teman untuk mengisi link survei ya. Nanti linknya akan dikirim di chat ya. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa klik linknya di kolom chat ya. Oke, Kang Iman, karena ini sudah memang sudah di penghujung waktu, saya ucapkan terima Ya. kasih nih ya untuk Kang Iman untuk hari ini Makasih banyak ya, sudah Teh Febri. sama-sama Kang Mm. Iman sudah meluangkan waktunya nih untuk Ya. memberikan materi yang sangat menarik sekali yaitu tentang Katalon ya, pahlawan Ya. testing di dunia DevSecOps. Betul, betul. Oke, nah untuk teman-teman semuanya yang sudah join juga saya ucapkan terima kasih. Mm. eh, kepada teman-teman semuanya karena sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Nah, mungkin Kang Iman sebelum kita tutup sesi ini sekali lagi nih Mm. saya kasih waktu ya mungkin dari sekarang nih buat teman-teman semuanya untuk isi link survei ya. Klik dulu link surveinya Ya. karena di Buat. Mm. webinar kita sebelumnya ada yang ketinggalan nih belum isi link survei gitu. Jadi kita kasih Mm. waktu nih teman-teman semuanya untuk isi link survei. Nah, mungkin sambil teman-teman semuanya klik tuh link surveinya sebelum kita tutup kita mau ada sesi dokumentasi sebentar ya Kang Iman ya. Oh Mungkin iya, boleh. buat Siap. teman-teman semuanya boleh open cam ya. Kita Ya. sama-sama open cam, nanti Mm. akan ada sesi dokumentasi izin ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba mungkin lihat di IG-nya Fusi ataupun sosial media mana, ternyata oh ada gambar dari teman-teman. Jadi emang kita ada sesi Ya. dokumentasi ini, gitu ya. Baik, Mungkin baik. nanti akan dibantu oleh oleh admin kita ya untuk Ya. bantu sesi dokumentasinya. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya boleh open cam. Ini saya hitung sampai 3 ya. Nanti untuk teman-teman bisa siapkan gayanya dan nanti kita tag ya gambarnya ya. Oke, saya eh, tunggu dulu Oke. nih. Mm. Oke, kalau ini saya hitung sampai 1 sampai 3 ya untuk teman-teman semuanya kita ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, Oke. sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir nih ya. Satu, dua, Oke. tiga. Oke, terima Oke. kasih teman-teman semuanya. Oke, Thank you dah. semua. Sekali lagi sebelum Makasih ditutup, iya teman-teman semua. sama-sama Kak Iman. Sekali Mm. lagi nih sebelum ditutup, ya sekali lagi saya ingatin lagi ya untuk isi link surveinya gitu kan. Karena nanti setelah Zoom ini di close, teman-teman mungkin udah nggak bisa nih isi apa ngeklik ya link surveinya. Jadi mungkin teman-teman bisa ke kolom chat dulu untuk klik link survei. Oke deh, Oke. Kang Iman.
Terima kasih. Kita benar-benar sudah harus mengakhiri nih untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih Kang Iman atas Ya, waktunya dan teman-teman semuanya. sama-sama, Semoga Mbak Febri. eh, kita ke depannya bisa memberikan apa ya webinar ya, ada webinar lagi dengan materi-materi menarik dengan tentunya mungkin narasumbernya dengan Kang Iman lagi nih. Siap, siap deh. Dengan Oke, senang hati siap bantu. oke deh, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi webinar hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Iman dan teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Makasih ya, Oke, Teh Febri. sampai ketemu Makasih ya di semua webinar yang akan teman-teman. datang. Mari. Oke, terima kasih.